Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo Arya Pertama dengan NIM 24301050 312. Pada responsif basis data 2 ini, saya mempresentasikan proyek saya yaitu Smart Academic Monitoring System dengan tema website nilai mata kuliah. Sistem saya ini dirancang untuk mengelola data akademik mahasiswa melalui mulai input nilai, monitoring UBK, warning dan media otomatis, serta rankingan mahasiswa menggunakan fitur lanjutan dari basis data. Konsep sistem saya ini dibangun menggunakan PHP natif, MySQL, HTML, CSS, storage procedure, function, trigger, dan view. Fungsi utama sistem saya yaitu untuk mengelola data mahasiswa, menginput nilai otomatis, monitoring performa akademik, ranking IPK, hingga warning remedial otomatis. Di sini saya telah membuat beberapa folder yang berisi file-file pemrograman. Di sini yang pertama folder access. Folder access di sini berisi style CSS yang dimana folder ini berfungsi untuk mengatur seluruh tampilan terbuka sistem, mulai dari halaman login sampai dashboard utama. Lanjut ke folder out, di sini berisi login dan logout PHP, yang dimana fungsi di folder ini untuk mengautentikasi si pengguna nantinya. Lanjut ke folder config yang berisi koneksi PHP, yang berfungsi sebagai pusat koneksi aplikasi dengan database. Lanjut dengan folder database, di sini berisi database SQL, berfungsi untuk menyimpan seluruh struktur basis data dan fitur lanjutan dari database-nya. Lanjut ke patch, di sini berguna untuk keseluruhan modul utama dari aplikasi saya. Lanjut ke penjelasan koneksi PHP. Di sini fungsi dari file ini nih berfungsi untuk membuka seluruh halaman PHP ke database. Dia akan menjadi kunci dari membuka folder-folder dari patch ini ke database nantinya. Lanjut ke file index PHP. Di sini merupakan fungsi halaman utama sistem setelah login. Berbagai fungsinya itu halaman menu utama, navigasi seluruh modul, control access session, dan control access session. Di sini ada fungsi session start di sini untuk mengaktifkan session login, dan juga ada fungsi if di sini untuk jika si pengguna ini belum pernah login, dia akan diarahkan ke halaman loginnya. Di sini juga ada navigasi menu berupa flash dashboard, flash mahasiswa, matkul, dan lain-lain. Dan seterusnya ini bisa dilihat ada logout, ada warning, ada ranking juga. Ini digunakan untuk berpindah antar modul pada website nanti. Lanjut ke file mahasiswa PHP. Di sini terdapat modul yang mendukung. Yang pertama itu read data, edit, delete, dan akses nama data. File ini itu digunakan untuk menunjukkan dan mengolah data mahasiswa seperti edit, delete, dan akses nama data seperti yang saya sudah bilang sebelumnya. Di sini terdapat ada fungsi utama dari mengambil seluruh data mahasiswa yaitu select from mahasiswa. Lalu ada looping di sini ya, ada while, MySQL page array di sini untuk mengambilkan data secara dinamis di sini. Lalu ada aksi edit di sini, edit mahasiswa, ada aksi fungsi hapus juga. Di sini mereka menggunakan parameter nim dikirim untuk operasi edit dan delete-nya. Lanjut ke tambah mahasiswa di sini. Ini fungsi pel ini untuk berfungsi sebagai menambahkan data mahasiswa baru. Di sini juga ada session start seperti sebelumnya dan juga ada if. Fungsi if session di sini untuk mencek tombol simpan yang ditekan. Lanjut ke insert into, di sini ada NIM, nama, prodi, dan semester. Ini menyimpan data baru ke database berupa NIM, nama, prodi, dan semester. Ini juga ada fungsi header, location mahasiswa. Ini untuk kembali ke data mahasiswanya. Lanjut ke edit mahasiswa. Di sini fungsi dari file ini yaitu untuk digunakan memperbarui data mahasiswa. Di sini ada select from mahasiswa untuk mengambil data existing untuk tampilkan ke from-nya. Lanjut ada bagian update mahasiswa. Di sini untuk memperbarui data dari berupa nama, prodi, dan semester dengan where name di sini ya. Dan juga ada where location header-nya yaitu location mahasiswa untuk memberikan ke mahasiswa PHP-nya. Lanjut untuk menghapus file untuk hapus data mahasiswa. Di sini ada session start juga seperti sebelumnya. Ada juga include untuk ya sebagai kunci untuk membuka ke database, dan ada delete form untuk menghapus berdasarkan primary key-nya supaya dia menghapusnya satu persatu berupa nim dari mahasiswanya. Langsung file matkul. Di sini fungsinya untuk memiliki data master mata kuliah dari select from matkul di sini untuk memiliki keseluruhan dari mata kuliah, dan juga ada beberapa kontainer-kontainer untuk
si CSS-nya nanti. Lanjut ke nilai PHP di sini. Fungsi dari file ini berfungsi sebagai prompt input nilai mahasiswa. Inputnya berupa tugas, UAS, dan UTS. Dikirim ke action proses nilai PHP nantinya. Ini ada NIM, ada mata kuliah, tugas, UTS, dan UAS, dan dikirim ke proses nilai PHP. Nah, lanjut kita ke pembahasan file proses nilai PHP di sini. Ini inti dari logika program berfungsi untuk memproses nilai melalui storage prosedur. Baris utama yaitu call tambah nilai di sini ya. Call tambah nilai berupa NIM, mata kuliah, tugas, UTS, dan UAS. Di sini prosedurnya itu berfungsi untuk hitung nilai akhir, untuk memanggil trigger, generate grade, dan hitung bobot EPK. Jadi logika bisnis ini dikerjakan di database. Lanjut ke dashboard PHP. Di sini untuk fungsinya untuk menampilkan riasan statistik akademik. Total mahasiswa bisa dilihat dari mana? Oh ini hanya select count from mahasiswa di sini untuk menghitung total mahasiswa. Ada juga select rata-rata nilai akhir untuk menghitung nilai rata-rata nilai akhir. Ada juga select count untuk from warning untuk menghitung mana yang mau remedial, dan bisa dilihat ini untuk CSS-nya, untuk menghubungkan dengan CSS-nya dengan style sheet-nya di sini. Lanjut ke file ranking. Oh di sini. File ranking ini berfungsi untuk memberikan ranking IPK mahasiswa. Di sini ada fungsi session start if untuk loginnya tadi, include untuk menghubungkan dengan database, dan juga select from ranking mahasiswa untuk mengambil nilai mahasiswa berdasarkan data dari view di database. Lanjut ke file warning di sini. Nah, file warning ini untuk menampilkan mahasiswa yang perlu remedial dari nilai UAS, UTS, dan tugasnya yang dihitung berdasarkan penjumlahan tersebut. Di sini ada select from warning akademik. Mana dia? Select. Oh ya, di sini. Select from warning akademik. Oh ya, di sini. Joinnya itu berupa NIM mahasiswa dan nilainya nanti, nama, keterangan di sini. Dan lanjut ke bagian bagian folder out. Di sini ada login. Saya akan menjelaskan di sini loginnya. Di sini kita sebagai admin ya, usernya itu berupa admin dengan password admin 123. Di sini ada validasi if username admin, passwordnya dengan 12345 admin 123, dan set session di sini login sama dengan true. Dia akan membaca apabila usernya admin dan passwordnya admin 123. Kalau itu benar, dia akan loginnya true dan akan memasuki halaman dashboard. Dilanjutkan ke dashboard nanti. Lanjut ke file logout juga. Di sini ada session start, session destroy, header, location login. Untuk mengakhiri session pengguna itu berupa session destroy tadi untuk logout sessionnya. Untuk style CSS di sini fungsinya untuk mengatur tampilan login modern, dashboard cards, from table, tema warna ungu dan biru. Di sini CSS saya itu sederhana saja, berupa mendukung tampilan dari perintah sebelumnya, yang dimana harus menggunakan style CSS sederhana. Oke, setelah program dan struktur file sudah saya jelaskan, lanjut ke database di sini. Database saya ada tabel berupa tabel dosen. Oke, sebelumnya nama database saya itu academic monitoring dengan tabelnya berupa dosen, log nilai mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan warning akademik. View-nya di sini ada ranking mahasiswa, storage prosedurnya ada itu tambah nilai, function ada satu yaitu get grade, ya, trigger ada 3, audit update, auto grade, dan warning remedial. Di sini saya jelaskan untuk bagian function. Get grade ini untuk mengubah nilai angka menjadi grade, lalu tambah nilai bagian prosedur di sini menghitung nilai otomatis. Trigger di sini ada 3. Yang pertama, auto grade itu untuk otomasi grade dan warning dan audit. Yang terakhir itu views. Views ini untuk menghasilkan ranking secara otomatis dari ranking mahasiswa. Oke, kita langsung saja ke localhost-nya. Di sini kita lihat, kita login sebagai admin. Seperti yang judulnya academic monitoring, yang harus masuk itu harus admin ya. Admin 123 untuk password-nya. Kita login.
Nah, di halaman dashboard di sini ada beberapa menu. Ada menu dashboard untuk melihat total mahasiswanya. Di data saya itu ada 10 mahasiswa yang saya masukkan dan rata-rata nilai mereka yaitu 79,29. Remedial di sini ada 2 orang. Lanjut ke bagian mahasiswa. Bagian mahasiswa ini seperti yang kita lihat di dashboard tadi, ada 10 data yaitu saya, Aldo, Alvin, Renhat, Diki, Morris, Paris, Regi, dan lainnya. Di sini semuanya ada prodi juga, ada semester, dan aksi untuk edit, hapus, dan juga di sini ada aksi tambah mahasiswa. Kita coba untuk tambah mahasiswa dengan NIM, coba NIM 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, namanya coba Suzuki Uchiha, prodinya teknik informatika, biar sama, kita semester juga 4 di sini. Oke, bisa dilihat di sini NIM-nya sudah ditambahkan, Suzuki Uchiha sudah ditambahkan, teknik informatika juga sudah. Dan kita edit di sini gunakan aksi edit. Kita coba di sini. Ujiannya kita ganti di Sasuke saja. Tekniknya kita ubah di teknik sipil. Dan semesternya kita buat di semester 12. Kita update. Yang semuanya sudah terupdate di sini. Nah, tadi setelah saya tambahkan dia akan menjadi urutan yang pertama ya. Setelah itu kita coba aksi hapus. Kita oke kan. Oke, data dari Sasuke tadi dengan semester 12 telah terhapus. Lanjut bagian bagian mata kuliah di sini. Mata kuliah yang saya masukkan itu ada pemrograman web, basis data, etika fisik, kewarganegaraan, komputasi paralel, grafika komputer, bahasa Indonesia, dan statistika. Di sini juga ada SKS-nya dan kodenya. Bisa dilihat ini lengkap ya. Sesuai yang saya masukkan, input nilai. Kita masukkan input nilai dengan NIM. Kalau kita lihat sebelumnya, kita di sini copy input nilai NIM-nya ini. Kemudian mata kuliah. Sebentar. 24, 30, 10. Dengan nama saya sendiri di sini. Aduh. Copy. Berapa tadi? 24, 30, 101. 24, 30, 101. 24, 30, 101. Nah, sini ini misalkan nilai saya dari mata kuliah dengan kode IP 201 yaitu pemrograman web dan mobile, tugas saya misalnya 85, UTS-nya 88, UAS-nya coba kita buat 77. Kita simpan, kita keluar. Ya, untuk melihat nilai di sini saya belum nilainya bisa dilihat di sini warning karena saya tidak remedial. Sebenarnya di program saya ini hanya apa sih mendetek yang warning saja. Untuk nilainya hanya berupa input saja dan masuk ke database, tidak tidak masuk ke websitenya. Lanjut ke bagian ranking. Di sini ada ranking berupa ranking IPK, bukan dari nilai ya, karena emang ranking IPK untuk dashboardnya. Di sini ada Morris dengan IPK 4, Regio dengan IPK 4, dan juga Diki dengan Rasmi ini IPK-nya 1. Bisa dilihat di sini kita masuk ke bagian warning. Karena nilai UTS, UAS, dan tugas dari Diki dan Rasmi ini rendah ya anggapannya, jadi statusnya perlu remedial. Coba kita buat input nilai dengan nilai saya yaitu 24. Ini siswa ini tugasnya 30, TS-nya 10, UAS-nya 10. Kita simpan dan saya akan masuk ke bagian warning karena nilai saya di bawah rata-rata. Karena tadi nilai saya 10, 30 ya. Dan di sini ada fungsi logout. Kita coba logout, dia akan kembali ke halaman dari loginnya. Oke, sistem yang saya bangun ini telah memenuhi seluruh ketentuan responsi, baik website CRUD maupun implementasi fitur lanjutan basis data berupa prosedur, function, view, dan trigger. Sebelumnya saya mau, tadi ada yang kurang ya, belum
Detail untuk tabel dan lainnya saya perlihatkan. Untuk tabel dosennya di sini ada Berliano, Okta, Putra, Gaudia. Untuk nilai di sini otomatis nanti ya. Mahasiswanya di sini ada seperti yang Anda lihat sebelumnya, ada 10. Mata kuliahnya sudah, nilainya di sini, nilai dari inputan saya tadi. Komportnya juga dihitung secara otomatis. Warning akademiknya tadi, karena saya sudah memasukkan nilai saya yang di bawah rata-rata, jadi remedial. Di sini untuk views-nya, di sini untuk prosedurnya. Oke, nggak kelihatan untuk tabelnya di sini. Nah, untuk get grade, audit, auto grade, dan warning. Oke, demikian presentasi saya. Terima kasih.